Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Penjualan kayu ilegal di Banjarmasin digagalkan polisi. Kelangkaan LPG 3 kg kembali terjadi di Banjarmasin. Sekolah bau comberan di Banjarmasin ditinjau DPRD. Penjualan kayu ilegal di Banjarmasin digagalkan polisi air dan udara dari Polda Kalimantan Selatan. Ada ratusan batang kayu tanpa dokumen yang disita polisi dari perairan Sungai Alalak, Banjarmasin. Kayu yang diangkut menggunakan 2 kapal itu berasal dari Desa Teluk Timbau, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 2 tersangka berinisial Y dan M yang membawa kayu ilegal tersebut. Pada saat itu jadi dari kapal Mabes melakukan patroli rutin di daerah sekitar Alalak. Kemudian ditemukan 2 kapal yang tadi kita lihat bersama, ada muatan kayu di atasnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak mengantongi dokumen yang sah. Kemudian dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Dari mana asal kayu ini? Dari Kalteng. Rencana dijual di mana kayu ini? Rencana mau dijual di sekitaran Alalak. Berapa banyak jumlahnya? Yang pertama itu 26 kubik sekitar 200 batang, yang kemudian yang kedua 194 batang sekitar 24 kubik. Jenis kayunya? Kayu campuran, ada terantang, bengkirai, dan lain-lain. Kedua tersangka akan dikenai pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Kelangkaan LPG 3 kg kembali terjadi di kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir. Akibat sulit didapat, harga gas bersubsidi tersebut melonjak di pedagang eceran, yakni berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Lonjakan harga LPG 3 kg dikeluhkan pengusaha rumah makan. Salah satunya Resti, pengusaha rumah makan di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Resti mengatakan lonjakan harga gas melon di pedagang eceran terjadi sejak 2 pekan lalu. Menurutnya harga LPG yang sangat tinggi mengakibatkan biaya produksi makanan membengkak. Sekarang berapa harganya, Kak? Sekarang 40.000. Kalau biasanya beli berapa, Kak? Saya beli sekitar 20 sampai 25. Kalau kalau katanya kenapa jadi tambah mahal nih sekarang? Katanya langka, susah dapatnya. Biasanya belinya di mana, Kak? Belinya di warung-warung. Di warung-warung aja. Berarti ini kalau yang dipakai ini 2 sampai 3 gas kalah habisnya dalam berapa hari tuh, Kak? Bisa 3 hari loh. 3 hari. Kalau Ini kalau kita sangat biasa aja tuh bisa habis semingguan, Pak. Tapi kalau yang menjarang-jarang banyak itu bisa kayak 3 hari habis. Harganya mahal dari kapan, Kak? Tahu Pian? Rasanya dari 1 sampai 2 minggu nih lah. Oh. Resti berharap harga LPG 3 kg kembali normal. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meninjau Sekolah Dasar SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin yang bau comberan. Sekolah yang berlokasi di kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah tersebut ditinjau oleh Ketua Komisi 4 DPRD Saud Nathan Samosir Rabu siang. Saud Nathan Samosir mengatakan pihaknya akan menggelar rapat lintas komisi untuk membahas masalah bau comberan ini. Nah, habis kunjungan ini sudah melihat kondisi sekolah dan juga bau yang kita rasakan, dan memang bau semua bangunan sudah betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini kita akan segera melakukan rapat lintas komisi. Nah, kebetulan sekitar 2 tahun yang lalu kami juga sudah kunjungan dari Komisi 3 hal AMDAL. Nah, ternyata masih itu juga masalahnya. Jadi kita sudah diskusi tadi dengan Ketua Komisi 3 supaya segera kita melakukan lintas komisi supaya nanti sekolah ini dibangun tidak ada lagi masalah lain. Jadi supaya sama-sama sinkron, AMDAL-nya udah dapat dari tetangga, tidak ada lagi bau dan lain-lain, sekolah ini bisa terbangun dan anak sekolah pun bisa belajar dengan baik. Saud Nathan Samosir berharap bau tak sedap yang mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut bisa segera diatasi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Penjualan kayu ilegal di Banjarmasin digagalkan polisi. Kelangkaan LPG 3 kg kembali terjadi di Banjarmasin. Sekolah bau comberan di Banjarmasin ditinjau DPRD. Pesantren di Kalimantan Selatan diberdayakan untuk pengembangan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan pesantren dilaksanakan di Banjarbaru melalui program One Pesantren One Product OPOP Kalsel Expo 2022. Kegiatan dibuka Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama pemerintah Kalsel Kamis pagi. Ma'ruf Amin mendorong pesantren menjadi sentral sosial ekonomi masyarakat seperti pengembangan produk hasil pertanian dan perkebunan. Dalam ekonomi yang rendah, banyak kemiskinan, sehingga perlu untuk mempercepat pemberdayaan itu fungsi pesantren dihidupkan, ya, yaitu santrinya itu menjadi pejuang tanah air dalam konteks sekarang, yaitu dalam rangka mensejahterakan, menghilangkan kemiskinan, dan menghilangkan agar kesenjangan. Ma'ruf Amin berharap pengembangan ekonomi melalui pesantren dapat mensejahterakan masyarakat. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Capaian imunisasi campak dan rubella dalam program Bulan Imunisasi Anak Nasional BIAN di Banjarmasin masih rendah. Data Dinas Kesehatan, capaian imunisasi baru 56.566 anak atau 38% dari target 149.035 anak. Karena capaiannya masih rendah, pelaksanaan imunisasi yang seharusnya berakhir 13 Agustus besok
diperpanjang hingga 13 September mendatang. Nah, ini sudah 38% lah dari yang sudah kita laksanakan untuk anak-anak, dan fokusnya memang kemarin kita fokus ke sekolah negeri ya kan. Nah, harapannya nanti ini diperpanjang untuk yang bulan ketiga kita untuk melaksanakan ke sekolah-sekolah yang di bawah swasta, yayasan maupun di kementerian agama. Tapi ini sekolah swasta sudah jalan atau gimana Pak? Sebagian ada sudah jalan, tapi sebagian belum keseluruhan karena kan berjadwal proses di samping yang memang langsung datang ke puskesmas. Untuk perpanjangan sendiri sampai kapan Pak? 13 September. Dari sekarang. Ada sekarang lah. Pelaksanaan imunisasi akan digencarkan di sekolah-sekolah agar cepat mencapai target. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Huda El melaporkan. Investasi di Kalimantan Selatan triwulan kedua tahun 2022 mencapai 4,02 triliun rupiah. Capaian investasi tersebut berasal dari penanaman modal dalam negeri PMDN dan penanaman modal asing PMA. Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kalsel, PMDN mencapai 3,23 triliun rupiah, sedangkan PMA 788 miliar rupiah. PLT Kepala DPM PTSP, Hanifah Dwi Nirwana mengatakan, capaian investasi terbesar dari sektor pertambangan. Kalsel pada triwulan 2 saja, untuk di triwulan 2 dalam hal ini dari periode Januari, Februari, Maret, April sampai dengan Juni itu pertambangan sekitar 1 triliun atau dia berkontribusi 25% dari total investasi untuk TW2. Sedangkan perdagangan dan repalasi ini ada sekitar 125 proyek. Door to door bisa kita lakukan juga melalui Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, di mana kami beraudiensi kepada beberapa pelaku usaha terhadap potensi-potensi yang dimiliki Kalsel, sehingga kita harapkan mereka akan tertarik dan melakukan investasi di Kalimantan Selatan. Selain pertambangan, capaian investasi juga berasal dari industri makanan, jasa, perumahan, dan yang lainnya. Dari Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan. Buron selama beberapa bulan, mantan guru honorer berinisial A yang mencabuli muridnya ditangkap. Pria berusia 42 tahun ini ditangkap di tempat persembunyiannya di Yogyakarta 4 Agustus lalu. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin Kompol Thomas Afrian Sabtu siang mengatakan kasus pencabulan terjadi awal Januari lalu. Saat itu tersangka merupakan guru honorer di salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Banjarmasin. Tersangka menyetubuhi salah satu murid perempuan di sekolah tersebut dengan menjanjikan uang yang banyak. Tersangka akan dikenai pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara. Lima pengedar narkoba berinisial RS, FR, SA, BR, dan AS ditangkap polisi dari Polda Kalimantan Selatan. Masing-masing tersangka ditangkap di tempat dan waktu yang berbeda. Dari kelima tersangka ini, polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dengan berat total 3,4 kg dan 299 butir pil ekstasi. Direktur Res Narkoba Kombes Pol Tri Wahyudi saat gelar perkara Selasa siang mengatakan, sebagian barang bukti sabu-sabu berasal dari luar negeri.
Kelima tersangka akan dikenai pasal 114 ayat 2 subsidiar, pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Sudah lebih dari 2 pekan narapidana napi yang melarikan diri atau kabur dari Lembaga Pemasrakatan Lapas Kelas 2A Banjarmasin belum juga ditemukan. Napi bernama Ipu Hadi warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah tersebut kabur pada 23 Juli lalu saat membersihkan halaman lapas. Kakanwil Kemenkumham Kalsel Lilik Sujandi mengatakan kaburnya Ipu Hadi diduga karena istrinya minta cerai. Pihaknya masih melakukan pendekatan kepada keluarga agar Ipu Hadi menyerahkan diri dan menjalani sisa masa hukumannya. Ipu Hadi merupakan terpidana kasus pencurian dengan sisa masa tahanan 5 bulan 9 hari. Kobaran api disertai asap pekat membubung tinggi di kawasan Stoyo S, RT 01 Banjarmasin Tengah, Senin siang. Anggota pemadam kebakaran bersama warga bahu-membahu memadamkan api. Si jago merah dapat dikuasai dengan cepat karena sumber air mudah didapat. Kebakaran di permukiman padat penduduk ini menghanguskan 2 rumah berbahan kayu. Ketua RT Arsat mengatakan penyebab kebakaran masih diselidiki, namun banyak warganya yang menduga sengaja dibakar. Ada salah satu warga yang sering mabuk dan sudah beberapa kali berupaya membakar rumahnya sendiri. Satu dari 2 rumah yang terbakar ini adalah milik si pelaku tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Organisasi Angkutan Darat Organda Kalimantan Selatan melaporkan Sukrowardi ke gedung Partai Golkar di Banjarmasin Rabu pagi. Mereka meminta pengurus Partai Golkar memberi teguran kepada Sukrowardi. Salah satu kader Golkar yang juga merupakan legislator itu diduga berbuat tidak pantas sebagai wakil rakyat. Beberapa pekan lalu, Sukrowardi ikut demonstrasi bersama sopir truk di bawah naungan organisasi Alfi Ilfa. Pihak Organda keberatan dengan unjuk rasa itu karena meminta subsidi BBM solar dicabut. Pengurus Partai Golkar akan menindaklanjuti laporan Organda Kalsel. Gedung SD Negeri Antasan Besar 7 kawasan Meratus Banjarmasin Tengah sangat memprihatinkan. Bangunan berbahan beton dan kayu yang terdiri dari 2 lantai tersebut rusak parah di beberapa bagian seperti dinding dan plafon. Pihak sekolah pun memasang garis pembatas pada bangunan tersebut karena membahayakan bagi murid. Kepala Sekolah Widarini mengatakan ada 15 ruangan yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi. Ini kegiatan belajar mengajar terpaksa dialihkan ke gedung aula. Namun pembelajaran dilaksanakan secara bergiliran karena kapasitas gedung aula yang terbatas. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki kerusakan agar kegiatan belajar mengajar kembali normal. Sampai ke hotel tuh. Gedung Sekolah Dasar SD Negeri Sungai Miai 8 Banjarmasin rusak. Bangunan berbahan kayu ini rusak di beberapa bagian, seperti dinding dan plafon pada ruang kelas dan lantai pada ruang guru.
Kerusakan sekolah ini terjadi sejak beberapa tahun lalu, namun hingga kini tak kunjung diperbaiki. Pihak sekolah berharap Dinas Pendidikan segera memperbaiki kerusakan. Warga Gang 11 Kuripan, Banjarmasin Timur mengeluhkan jalan sering terendam. Air yang merendam jalan di gang tersebut tidak pernah kering sejak 3 bulan lalu. Jika hujan turun maupun air sungai sedang pasang, air yang merendam pun makin tinggi. Akibat terus-terusan terendam, jalan menjadi licin karena berlumpur dan berlumut. Pejalan kaki dan pengendara motor pun harus hati-hati saat melintas. Ketua RT Saiful mengatakan, air yang merendam jalan ini tak kunjung kering karena drainase tersumbat. Ia berharap dinas terkait segera menanggulangi permasalahan ini. Lurah Kuripan Yoyok menjelaskan permasalahan drainase tersumbat ini telah dilaporkan kepada Dinas PUPR dan akan ditangani dalam waktu dekat. Dinas PUPR akan menurunkan petugas untuk membersihkan drainase yang tersumbat. Pedagang kuliner di kawasan Kota Lama Banjarmasin Tengah bakal diwajibkan membayar pajak. Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyosialisasikan kewajiban membayar pajak kepada pedagang kuliner di kawasan tersebut Selasa kemarin. Ada 57 gerai kuliner di tempat ini yang bakal dipasangi alat perekam transaksi. Sedangkan kewajiban membayar pajak mulai diberlakukan pada September mendatang. Masing-masing gerai kuliner akan dikenai pajak 10%. Penjualan kayu ilegal di Banjarmasin digagalkan polisi. Kelangkaan LPG 3 kg kembali terjadi di Banjarmasin. Sekolah Bau Comberan di Banjarmasin ditinjau DPRD. Penjualan kayu ilegal di Banjarmasin digagalkan polisi air dan udara dari Polda Kalimantan Selatan. Ada ratusan batang kayu tanpa dokumen yang disita polisi dari perairan Sungai Alalak, Banjarmasin. Kayu yang diangkut menggunakan 2 kapal itu berasal dari desa Teluk Timbau, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menangkap 2 tersangka berinisial Y dan M yang membawa kayu ilegal tersebut. Pada saat itu jadi dari kapal Mabes melakukan patroli rutin di daerah sekitar Alalak. Kemudian ditemukan 2 kapal yang tadi kita lihat bersama, ada muatan kayu di atasnya, kemudian dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak mengantongi dokumen yang sah. Kemudian dibawa ke sini untuk dilakukan pemeriksaan. Dari mana asal kayu ini? Dari Kalteng. Rencana dijual di mana kayu ini? Rencana mau dijual di sekitaran Alalak. Berapa banyak jumlahnya? Yang pertama itu 26 kubik sekitar 200 batang, yang kemudian yang kedua 194 batang sekitar 24 kubik. Jenis kayunya? Kayu campuran, ada terantang, bengkirai, dan lain-lain.
Kedua tersangka akan dikenai pasal 83 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Ahmad Fauzi melaporkan. Pelanggan LPG 3 kg kembali terjadi di kota Banjarmasin dalam beberapa pekan terakhir. Akibat sulit didapat, harga gas bersubsidi tersebut melonjak di pedagang eceran, yakni berkisar Rp35 hingga Rp40.000 per tabung. Lonjakan harga LPG 3 kg dikeluhkan pengusaha rumah makan. Salah satunya Resti, pengusaha rumah makan di kawasan Banua Anyar, Banjarmasin Timur. Resti mengatakan lonjakan harga gas melon di pedagang eceran terjadi sejak 2 pekan lalu. Menurutnya harga LPG yang sangat tinggi mengakibatkan biaya produksi makanan membengkak. Sekarang berapa harganya, Kak? Sekarang 40.000. Kalau biasanya beli berapa, Kak? Saya beli sekitar 20 sampai 25. Kalau kalau katanya kenapa jadi tambah mahal nih sekarang? Katanya langka, susah dapatnya. Biasanya belinya di mana, Kak? Belinya di warung-warung. Di warung-warung aja. Berarti ini kalau yang dipakai ini 2 sampai 3 gas kalah. Habisnya dalam berapa hari tuh, Kak? Bisa 3 hari loh. 3 hari. Kalau Nih, kalau putih bersama-sama biasa aja tuh bisa habis semingguan, Pak. Tapi kalau yang menjelang-jelang banyak itu nggak bisa kayak 3 hari habis. Harganya mahal dari kapan, Kak? Tahu Pian? Biasanya dari 1 sampai 2 minggu nih lah. Oh. Resti berharap harga LPG 3 kg kembali normal. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hafiz Arhaman melaporkan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD meninjau Sekolah Dasar SD Negeri Antasan Besar 7 Banjarmasin yang bau comberan. Sekolah yang berlokasi di kawasan Meratus, Banjarmasin Tengah tersebut ditinjau oleh Ketua Komisi 4 DPRD Saud Nathan Samosir Rabu siang. Saud Nathan Samosir mengatakan pihaknya akan menggelar rapat lintas komisi untuk membahas masalah bau comberan ini. Nah, habis kunjungan ini sudah melihat kondisi sekolah dan juga bau yang kita rasakan, dan memang bau semua bangunan sudah betul-betul tidak bisa dimanfaatkan lagi. Ini kita akan segera melakukan rapat lintas komisi. Nah, kebetulan sekitar 2 tahun yang lalu kami juga sudah kunjungan dari Komisi 3 hal AMDAL. Nah, ternyata masih itu juga masalahnya. Jadi kita sudah diskusi tadi dengan Ketua Komisi 3 supaya segera kita melakukan lintas komisi supaya nanti sekolah ini dibangun tidak ada lagi masalah lain. Jadi supaya sama-sama sinkron, AMDAL-nya sudah dapat dari tetangga, tidak ada lagi bau dan lain-lain, sekolah ini bisa terbangun dan anak sekolah pun bisa belajar dengan baik. Saud Nathan Samosir berharap bau tak sedap yang mengganggu aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut bisa segera diatasi. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zoanda Adriani melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.